Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Biro Education. Di video kali ini gue bakal lanjutin pembahasan soal automatika matematika saintek tahun 2019. Nah, buat soal di video kali ini juga kayak video sebelumnya, gue cuma bakal bahas satu soal doang untuk hemat waktu gitu ya. Jadi materi ini materi transformasi nih. Jadi pertanyaannya, jika garis Y sama dengan X tambah B digeser ke bawah sejauh 6 satuan, nah berarti ini translasi ya. Gue buat diagramnya dulu ya. Jadi aksen dan kemudian diputar dengan pusat di titik O 0,0 searah jarum jam. Oke, berarti ini rotasi. Sehingga menghasilkan bayangan di garis si aksen-aksen sehingga menghasilkan di aksen-aksen ya. Jadi dia setelah dirotasi itu menghasilkan bayangan garis Y sama dengan seper akar 3X. Maka nilai B per A kuadrat ini berapa? Nah, kalau lu jeli sebenarnya ya aksen-aksen ini sebenarnya 1 per akar 3 ya. 1 per akar 3X. Nah, ya udah. Berarti pertama kita translasinya dulu nih. Translasi. Digeser ke bawah sejauh 6 satuan. Nah, sebenarnya kalau lu jeli ya, digeser ke bawah sejauh 6 satuan itu cuman gini doang nih. Nih, ya hasilnya gini doang. Nah, jadi ya misalnya ya, semoga aja lu paham. Misalnya gue input nilai 0 gitu, X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Nah, di hasilnya itu Y sama dengan 0 buat persamaan Y sama dengan AX tambah B. Nah, ketika gue input X sama dengan 0 di persamaan ini, hasil Y itu kan sama dengan minus 6 kan? Berarti dari 0 ke minus 6 itu digeser ke bawah sejauh 6 satuan kan? Oke, berarti kalau mau digeser ke bawah atau digeser ke atas ya udah lu tinggal jumlahin atau kurangin persamaan Y-nya itu. Beda kalau X ya, kalau X. Kalau X nanti ya kalau digeser ke maksud gue kalau digeser ke kanan kiri. Berarti nanti yang berubah variabel X-nya gitu. Ya sama-sama juga sih, mirip-mirip doang sih. Lu bisa cek sendiri lah nanti gimana. Cuman tambah kurang doang kalau geser ini. Udah, tapi ya gue bakal pakai rumus gitu ya biar biar formal lah, biar formal. Nah, misalnya gue punya suatu titik, titiknya R, A, B nih, misalnya. Gue translasiin sejauh gue geser gitu ya. P, Q deh, P, Q. Nah, P ini mewakili sumbu X. Jadi geser ke kanan atau ke kiri. Dan Q ini mewakili sumbu Y. Berarti dia geser ke atas atau ke bawah. X kan kanan kiri, Y atas bawah kan. Ya udah, berarti hasilnya R aksennya itu sama dengan A ditambah P di koma B ditambah Q. Nah, begitu. Nah, berarti kalau P-nya positif, dia geser ke kanan dong. Kalau P-nya negatif, dia geser ke kiri. Kalau Q-nya positif, dia geser ke atas sejauh Q satuan. Kalau Q-nya negatif, dia dia geser ke bawah sejauh Q satuan. Oke, yaudah. Berarti samaan ini sebenarnya bisa gue ubah jadi matriks gitu ya. Aksen, B aksen, gue pengen nyari nilai aksen, B aksennya berapa. Yang dimana aksen itu ini, B aksen itu ini. Nah, jadi bisa gue buat aja jadi gini kan, matriks ini kan. Oke, ditambah doang. Berarti A aksen, B aksen matriks sama dengan A ditambah P, B tambah Q. Namanya kan A aksen sama dengan A tambah P, B aksen sama dengan B tambah Q. Yaudah, lo praktekin aja di situ gitu kan. Y sama dengan AX tambah B. Ditranslasiin kanan kiri digeser kanan kiri enggak, beda 0, digeser ke bawah 6 satuan, berarti negatif 6. Hasilnya apa gitu kan ya. Jadi anggap hasilnya X aksen di aksen gitu kan, berarti bukan di sama dengan AX tambah B di sini. Lo pakai titik X Y nya doang aja, X nya digeser berapa, Y nya digeser berapa gitu kan, 0. Nah, berarti X aksen Y aksen sama dengan X Y kurang 6.
Nah, buat ngebuktiin yang sebelumnya nih, buat ngebuktiin aja, lo input aja kan, X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y dikurang 6. Yaudah lo inputin aja kepersamaan Y sama dengan X tambah B. Dimana Y-nya itu sama dengan Y aksen ditambah 6, X aksennya itu X sama dengan X aksen, berarti X aksen tambah B. Y aksen sama dengan X aksen ditambah B dikurang 6. Yaudah nanti kalau misal ini cuma translasi satu doang, ya udah berarti Y sama dengan X ditambah B kurang 6. Aksennya bisa dihilangin gitu kan. Ini terbukti kan sama yang sebelumnya tadi gue maksud, dia itu cuma buktiin doang. Tapi gue nggak bakal pakai bentuk itu ya, karena biar nggak ribet aja sih. Nah, gue biarin X aksen Y aksen gitu ya. Nah, habis itu gue rotasiin nih, gue rotasiin rotasi. Nah, rotasi ini gimana maksudnya? Nah, jadi sebenarnya ada rumusnya. Gue gak bakal turunin rumusnya, lu cari aja sendiri di internet kalau penasaran ya, karena buat SMA kayaknya belum perlu lah buat penurunan rumus ini. Jadi ketika gue punya suatu titik X, Y gitu ya, dia gue rotasiin di titik pusat O 0,0 sejauh alfa derajat. Nah, jadinya tuh X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen tuh gimana? Jadi gue bisa gue bentuknya jadi gini nih, bisa gue ubah jadi matriks. Jadi dia kalau matriks, jadi lu bisa cari jadi nilai cos alpha minus sin alpha cos alpha dikali X, X Y. Jadi ini dikali ya, bukan ditambah ya, kalau sudah kan ditambah. Nah, jadi di sini alpha itu maksudnya gimana? Nah, kalau gue gambar diagram nih, alpha itu misal gue anggap gini deh, alpha nih astaga sampai theta, alpha segini nih. Nah, berarti dia berlawanan arah jarum jam dong, dia muter ke kiri, dia berarah jarum jam. Jadi hati-hati nih ya kalau searah jarum jam. Nah, dia kalau soal ini diputar searah jarum jam 90 derajat. Jadi dia diputar searah jarum jam 90 derajat. Sini di sini nih. Anggap aja gitulah. Ini bener garis sih sebenarnya sih. Bener garis. Ya udah. Lu cari aja berarti X aksen Y aksen. Berarti sama dengan berlawanan arah jarum jam itu kan sama dengan minus 90 derajat ya. Diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam sama dengan minus 90 derajat. Udah berarti lo input aja cos minus 90 derajat, sin minus 90 derajat, minus sin 90 derajat, cos 90 derajat. Nah, karena tadi ditranslasiin ya, X aksen Y aksen gitu kan, karena bisa dirotasiin kan. Nah, bisa kita harus nyari ini cos minus 90 sin bla 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 ini berapa. Nah, ini ada kaitan sama trigonometri ya. Jadi nih, kalau gue punya diagram kartesius sebenarnya, gue punya diagram kartesius, nilai sin, cos, tan, dan turunannya di kuadran 1 itu positif. Di kuadran 2 yang positif cuma sin, yang di kuadran 3 tan doang, di kuadran 4 itu cos doang. Nah, jadi yaudah cos minus 90 derajat. Jadi di sini nih, di perbatasan antara kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kalau lo punya sin 90 derajat nih ya, di sini, itu dia nilainya positif atau negatif? Positif dong ya. Dia sin 90 derajat hasilnya 1. Nah, ini sama nih. Jadi dia masih masuk batas kuadran 4. Hasilnya apa? Hasilnya negatif. Hasilnya positif. Berarti cos minus 90 derajat itu sama dengan cos 90 derajat. Sin minus 90 derajat. Nah, karena di kuadran 4 itu sin itu negatif, jadi berarti jadi minus sin 90 derajat. Sedangkan di sini minus sin 90 derajat. Jadi sin 90 derajat ya positif ya. Habis itu gue input aja X aksen Y aksennya X, Y minus 6. Nah, ya udah berarti X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat 0.
0, 1, minus 1 ya kan. X jadi kurang 6. Perkalian matriks ya. Jangan sampai lupa. Ini matriks 2 kali 2 ya kan. Bentuk L gitu ya. Kalau lo lupa mungkin ya triknya L gitu. Atas ke bawah, bawah kiri ke kanan. Dia matriks 2 kali 2. Terus dikali sama matriks L lagi nih. Atas ke bawah 2, kiri ke kanan 1. 2 dikali 1. Nah, salaknya itu ini harus sama nih. Oke, sama. Oke, berarti memenuhi. Dan hasilnya ini. Hasilnya berarti dia matriks 2 kali 1 nanti. Ya udah berarti 0 dikali X, 0. 1 dikali minus 6, minus 6. Minus 1 dikali X, minus X. 0 kali minus 6, 0. Nah, ini hasilnya. Benar kan matriks 2 kali 1 ini? Ya udah berarti gue tulis di halaman selanjutnya. Ini aksen sama dengan Y minus 6 minus X. Oke. Y minus 6 minus X. Jadi X aksen sama dengan Y minus 6. Y aksen sama dengan minus X. Dan kita tadi punya persamaan Y sama dengan AX tambah B. Dan Y aksen itu sama dengan 1 per akar 3X. Ya kan? Ini udah berarti lo ubahin aja Y sama dengan X aksen tambah 6. Dan X sama dengan minus Y aksen gitu kan. Udah ini lo input aja di persamaan ini. Persamaan ini buat dapetin Y aksen gitu kan. Kita pengen nyari Y aksen. Nah berarti X aksen ditambah 6 sama dengan A minus Y aksen ditambah B. X aksen tambah 6 sama dengan minus Y aksen dikali A ditambah B. Gue pindah ruas, gue manipulasi aljabar gitu. Y aksen dikali A sama dengan minus X aksen ditambah B dikurang 6 ya kan. Berarti gue bagi kedua ruas sama A ya. Gue bagi A. Berarti aksen sama dengan minus 1 per A X aksen ditambah B dikurang 6 per A. Nah gue sebenarnya bisa per A gini, tapi ya biar cepet ya langsung aja gue buat jadi kayak gini biar gampang gitu, karena ini kan ada variabel X nya di sini nggak ada. Yaudah karena ini persamaan paling akhir gitu ya, yaudah aksen-aksennya bisa lo ilangin gitu kan, sama kayak tadi yang translasi yang pertama yang dimana tadi gue ilangin gitu kan ininya. Jadi gini tapi karena ini tadi masih dirotasiin ya udah masih gue lanjutin gitu. Nah, tapi karena ini udah selesai mentok, ini kan paling terakhir kan transformasi bentuknya kan rotasi ya, jadi aksen-aksennya bisa gue ilangin gitu. Nah tadi diketahui kalau Y sama dengan 1 per akar 3X. Nggak salah lah ini ya. Udah berarti lo inputin aja 1 per akar 3 X sama dengan, aduh ini oke berarti minus 1 per AX ditambah B minus 6 per A gitu kan. Berarti 1 per akar 3X bisa gue manipulasi tambah 0 gitu ya, formalitas aja, tambah B minus 6 per A. Buat apa 0 ini sebenarnya sih bang? Jadi di sini gue punya dua kotak nih, yang ada X-nya sama ada dua segitiga. Segitiga ini yang nggak ada X-nya. Jadi ya maksudnya gimana? Ya udah kotak sama dengan kotak, segitiga sama dengan segitiga, gitu doang sih. Jadi berarti 1 per akar 3X sama dengan minus 1 per AX. So, X-nya bisa dihilang ya. A-nya gue pindah 2 kali silang gitu. Berarti A sama dengan minus akar 3. Kita dapat nilai A. Habis segitiga sama segitiga. 0 sama dengan B minus 6 per A. 0-nya gue kali silang ke kiri, itu sama dengan 0. Berarti B minus 6 sama dengan 0 ya kan. B sama dengan 6. Mantap, ketemu nih A sama B nya kita. Yang ditanya B per A kuadrat. Oke, B per A kuadrat. B per A kuadrat sama dengan berapa? Ya udah lu input aja nilai B sama A nya. B nya sama dengan 6 per A nya itu minus akar 3 dikuadratin.
hati-hati ya. Berarti ini minusnya di dalam ya, hati-hati jangan di luar. Kalau di luar salah nih, karena nanti hasilnya negatif. Berarti 6 per minus akar 3 dikali minus akar 3. Minus akar 3. Minus kali minus positif. Akar 3 kali akar 3 plus akar 3 kuadrat ya kan, sama dengan plus 3 ya kan. Jadi 6 per 3. Tuh gak rapi banget deh. Sorry ya gak rapi ya. Berarti hasilnya sama dengan 2. Inilah jawabannya. Jawabannya itu yang B. Oke, sekian. Itu doang buat video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen juga kalau misal kalian ada yang nggak ngerti. Nah, terus kemudian buat kalian yang mau request soal, boleh banget komen di Instagram kami, kirim di email kami, atau boleh juga komen di YouTube ini, bebas di mana. Insya Allah nanti kalau ada waktu gue buatin. Kemudian buat teman-teman yang masih ada yang nggak paham nih, boleh banget komen di bawah gitu ya. Terus mungkin ada teman-teman yang ngerti nih yang nonton, boleh banget juga buat bantu. Tapi kalau nggak ada nanti kita bakal bantu. Kita bakal bantu saya paham deh pokoknya. Oke, makasih ya udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.